di sini akan dipandu oleh moderator kita pada malam hari ini, yaitu Saudari Muhammad Khairul Imamil. Halo Saudari Imam. Halo semua. Halo, apakah bisa mendengar suara saya? Ya, terdengar. Oke, sebelumnya saya juga mau menyapa dulu materi pada malam hari ini. Assalamualaikum Kak Mukhlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Oke, sip. Moderator kita sudah ready, teman-teman, dan juga pemateri kita sudah ready, maka kita akan melanjutkan forum diskusi kita. Jadi diharapkan teman-teman dapat menyimak dengan baik karena materi kita ini sangat sangat kontemporer ya, bisa dibilang seperti itu. Oke. Saudara Imam, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih. Saya ingin menyapa pemateri kita pada malam hari ini. Selamat malam, Mas Muhammad Mukhlis. Kira-kira, kira-kira enaknya dipanggil siapa nih, Mas? Kakak atau Bapak? Oh, senyaman Mas Iman aja. Oke, mungkin karena kelihatannya dapat sampaikan pada teman-teman mengenai CV pembicara kita. Betul. Boleh dibantu teman-teman operator? Ya, ini dia teman-teman. Ahmad Bantul, 1996, saat ini umur beliau sekitar 25 tahun, luar biasa. Dan beliau sudah menempuh studi S2, mungkin nanti S3-nya dan kemudian profesornya mungkin mungkin di sebelum umur 30-an. Ya, jenis kelamin laki-laki. Kepercayaan beliau Islam. Beliau bertempat tinggal di Jalan Kebun Raya nomor 25F, Kota Gede, Yogyakarta. Untuk nomor HP beliau, bila nanti teman-teman ingin mengontak beliau lebih lanjut, beliau dapat dihubungi di nomor 085 729 576 608. Untuk status perkawinan sudah kawin. Buat teman-teman yang cewek, nggak usah berharap ya. Untuk pekerjaan beliau, beliau pelajar mahasiswa, kewarganegaranya tentu WNI. Untuk emailnya, kalau nanti teman-teman juga mau menghubungi email, bisa di muhlisahin12@gmail.com. Moto hidupnya luar biasa sekali teman-teman, khairunnas angfahumlinnas. Untuk hobinya berolahraga sebelumnya, luar biasa. Selanjutnya, mari kita lihat riwayat pendidikan beliau. Beliau menempuh S1 jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yang beliau tamatkan pada 2018. Kemudian dilanjutkan studi S2 Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, lulus tahun 2021. Dan setelah itu beliau juga menempuh pendidikan khusus profesi advokat Pradi Angkatan 6, Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, lulus tahun 2021. Untuk riwayat organisasinya juga cukup banyak sekali teman-teman. Kalau kita lihat bareng-bareng, mungkin ini kita lihat yang paling baru, yang luar biasa sekali. Beliau adalah sekretaris 2 Organ Muslim Indonesia untuk region Yogyakarta periode 2021-2000. Beliau juga anggota bidang sosial Yayasan Amal Usaha Muslim Yogyakarta periode 2020-2022. Selain itu, beliau juga bendahara Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional DIY periode 2021-2024. Luar biasa sekali pembicara kita pada malam hari ini. Yuk, tanpa berbasa-basi, langsung kita mulai diskusi kita pada malam hari ini. Oke, Mas Muhammad Mukhlis, waktu kita 45 menit, nanti bisa Mas manfaatkan untuk mengeksplorasi tema kita pada malam hari ini. Sebagai pertanyaan pemantik, menurut Mas, bagaimana sikap kita sebagai generasi muda yang punya latar belakang Islam dalam menyikapi isu wadas ini? Untuk waktunya silakan dieksplorasi lebih jauh. Silakan Mas. Terima kasih Mas Imam dan panitia yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara Imam yang saya hormati, ikut dengan rekan-rekan dari
isyarat kalam. Ya, yang berbahagia, semoga kita hari ini termasuk di antara 1 sekian warga dunia yang menikmati kesehatan dan kesempatan, khususnya di Indonesia. Berarti kita terjauhkan dari Hari Greges Nasional, atau bila mana masuk di dalam warga dunia, berarti semoga kita juga terlepas dari konflik antara Rusia dan Ukraina, dan semoga doakan bersama lekas surut dan selesai. Amin. Teman sekalian yang berbahagia, satu pertanyaan awal yang disampaikan oleh Mas Sam berkaitan dengan bagaimana tanggapan kita pemuda atau pemudi muslim gitu ya dalam membaca kasus Wadas. Maka pesan saya yang pertama adalah tabayun, itu dulu. Artinya diperjelas informasi. Itu Mas Imam. Jadi teman-teman, kita pertama harus tabayun ya dalam menyikapi isu Wadas ini. Nah, untuk selanjutnya, menurut Mas sendiri, sebenarnya Islam bisa lepas dari keterlibatan pemimpin. Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo, disorot sangat tajam dalam kasus ini. Nah, menurut Mas sendiri, bagaimana sih perspektif kepemimpinan dalam Islam itu, terutama apa yang tertuang? Ya, baik, Mas Imam. Pertama, saya harus memberikan catatan bahwa manusia itu, siapapun dirinya, adalah tempat di dalam bentuk penasihatannya itu dilakukan dengan kesabaran. Sebelum saya jelas ya, boleh dibantu nanti untuk saya berikan. Nah, pada bagian kemudian malam hari ini kita akan membincang soal bagaimana perspektif Qur'aniyah gitu ya terhadap upaya rekonsiliasi konflik antara warga dan pemerintah dalam Wadas. Bagian pertama tadi saya nitip pesan mengapa harus tabayun, karena media itu tidak lepas dari namanya framing gitu ya. Framing itu adalah kalau mungkin teman-teman melihat sesuatu, anggaplah teman-teman melihat sebuah botol gitu ya, dan di botol itu semoga kelihatan. Ketika teman-teman melihat botol itu dari depan, maka seolah-olah tampak seutuhnya bagian depan, tidak terlihat bagian dan Halo, Mas Lubis, apakah koneksinya aman? Maaf sekali teman-teman, mungkin materi kita sedang mengalami gangguan jaringan. Mari kita tunggu sejenak, semoga segera membaik. Oh, sepertinya pembicara kita malah kelempar keluar ini. Oke, mungkin sambil nunggu pemateri Kak, Mam bisa ini sharing-sharing dulu tuh apa yang mau jadi pembahasan kita lebih tuh pasti Kak gitu. Ya gitu Kak. Ya, dan itu pembicara kita sudah kembali teman-teman. Ya,
Mas Muhlis, gimana? Sudah aman koneksinya? Halo Mas, sudah aman? Mikrofonnya belum dihidupkan Mas. Cek 1 2. Ya, sekarang sudah jelas. Silakan dilanjut Mas. Oke, siap. Terima kasih. Tadi botol ya. Sampai tapi belum kelar. Oke, baik. Saya ulang. Kalau botol itu teman-teman lihat dari bagian atas, teman-teman samping pun juga harus ada di balik berita itu disampaikan begitu ya. Dan itulah hebatnya seorang peneliti, dia terjun di lokasi langsung begitu. Sayangnya ada kesempatan malam hari ini saya secara pribadi belum memiliki kesempatan untuk terjun langsung bagaimana kondisi di Wadas itu sendiri. Begitu teman-teman. Sehingga mohon maaf sekali bila mana saya mungkin secara emosional tidak bisa menceritakan sebagaimana para narasumber yang lain gambaran Wadas. Yang kita tangkap kemudian kondisi Wadas hari ini itu adalah terjadi pro dan kontra antara warga dengan warga, ya. Mengingat dari berbagai sumber yang ada, sebagian setuju, ya. Kemudian warga dengan pemerintah, sebagaimana yang di-underline oleh teman-teman pada kesempatan malam hari ini. Berikut juga termasuk kemarin kejadian tanggal 8 Januari, bahkan panasnya atau demonstrasinya sampai hari ini itu masih berlangsung. Bagaimana Komnas HAM kemudian turun memastikan kondisi di lapangan dan apa yang terjadi sesungguhnya di tanggal 8 sampai 10 itu. Itu singkatnya teman-teman. Jadi semoga kita semua termasuk orang yang berhati-hati di dalam baca berita, baik itu dari sisi depan, kanan, kiri, atas, bawah, sehingga kita memiliki gambaran yang utuh terhadap kasus Wadas ini. Silakan dilanjutkan Kak. Nah kemudian ketika malam ini kita akan membincang perspektif Qur'aniyah, ketika saya melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya itu di skip aja. Kata Qur'aniyah itu tidak baku ya. Jadi saya nggak dapat poinnya sebetulnya. Ketika saya cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu yang muncul adalah Qur'ani. Nah, itu baru muncul. Perspektif itu berarti kita akan bingkai malam hari ini, batasan kita adalah sudut pandang Al-Quran. Gitu ya. Apa saja yang menjadi bahasan di dalam Al-Quran mengenai keadilan, mengenai konflik yang pernah terjadi di masa Nabi dan solusinya. Kemudian untuk ditarik bagaimana menyelesaikan suatu konflik itu sendiri, kemudian dikaitkan Mas Imam mungkin bisa membantu fasilitasi. Ya, mungkin ini kalau nah rekonsiliasi kita akan bicara bagaimana kita menekan atau akumulasi intensitas dari konflik itu Mas. Konflik ataupun kontravensi, dan kita mencoba mencari jalan tengah. Kita mencari mediasi antar keduanya sehingga nanti dihasilkan solusi bersama sehingga baik dua sisi ataupun dua pihak yang saling berbenturan ini dapat menerima itu dan kemudian mengambaru sebagai solusi. Kalau menurut Mas sendiri gimana? Oke, itu sudah lengkap itu ya. Atau mungkin kalau teman-teman yang lain, karena ini judulnya diskusi ya, jadi harapannya ini bertambah pesertanya jadi 13. Monggo kalau ada yang menyampaikan contohnya gitu. Rekonsiliasi itu apa? Yang mudah kita pahami di sekeliling kita. Mungkin curhatan antara
teman satu dengan teman yang lain, kakak beradik gitu ya. Karena kalau mau jujur gitu ya, kalau saya sejak dilahirkan di muka bumi ini tanggal 12 Mei gitu ya, sebagaimana tadi CV saya sudah dibacakan oleh Mas Imam, itu membuat satu kesimpulan bahwa kehidupan itu adalah seni mengelola sebuah permasalahan gitu. Bagaimana mungkin kita bisa lahir di muka bumi ini kalau ibu kita tidak sukses ketika melahirkan kita. Itu berarti ibu kita berjuang sehingga ibu dan bapak ya, ibu proses tenaganya, bapak yang mencari dananya. Kemudian kita berhasil lahir di dunia ini. Itu ada proses bagaimana persoalan itu menjadi terselesaikan. Kalau menggunakan bahasanya Mas Imam tadi, solusinya apa? Kemudian catatan saya yang ketiga di dalam tema malam hari ini adalah warga dan pemerintah. Jadi ada crash kepentingan atau benturan kepentingan antara warga. Mungkin kalau warga terlalu universal ya, sebagian warga karena ada warga yang juga sebagian setuju kan ketika itu terhadap pemerintah. Pemerintah dalam hal ini kemudian bisa diwakili oleh pejabat pembuat kebijakan, bisa gubernur, turunannya bupati gitu ya. Kemudian turun lagi nanti ke kecamatan, gitu, lanjut ke kelurahan dan seterusnya ke bawah. Kemudian bisa berupa Badan Pertanahan Nasional atau DR dan lain sebagainya. Kemudian yang lain. Itu jadi kondisinya teman-teman, bagaimana bingkai diskusi kita malam hari. Nah, berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran. Sebelum lanjut ke ayatnya ya. Dulu di zaman Nabi itu, bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW ada ya, sejak diturunkannya Nabi Adam alaihissalam itu kan sudah berkonflik. Dilanjutkan slide-nya. Ya. Konflik dengan siapa? Konflik Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa. Ya. Bagaimana pada saat itu digoda oleh kejahatannya, kemudian akibat hukum khuldi diturunkan ke muka bumi ini. Tidak berhenti sampai di situ, kemudian anak turun Nabi Adam alaihissalam begitu seterusnya, Qabil Habil gitu ya. Dan berikutnya seterusnya semakin banyak manusia di muka bumi ini dengan berbagai persoalan dan konflik mereka. Langsung kita skip pada masa Nabi SAW. Ya, di situ saya hanya menyebutkan 4 contoh saja. Contoh konflik di masa Nabi Muhammad SAW. Ya, yang pertama saya berikan contoh konflik Hajar Aswad. Ya, mungkin teman-teman ada yang masih ingat bagaimana cerita tentang Hajar Aswad ini? Silahkan dilem Mas Imam. Siapa itu? Ya, teman-teman, siapa nih yang masih ingat? Siapa yang bisa menceritakan tentang Hajar Aswad ini? Hajar Aswad. Yuk, silakan. Bisa raise hand ya, Mas, mungkin? Silahkan, ada dari teman-teman sekalian. Mbak Saima mungkin? Ya, Mbak Saima juga boleh. Ini sih, kalau seingatku saat itu, ketika Hajar Aswad itu hendak diletakkan ke tempatnya semula, terjadi konflik antara para pembesar Quraisy. Saling ngeletakin batu ini, mereka saling merasa, iya aku lebih ini. Nah, kemudian Nabi SAW hadir dengan batu tersebut diletakkan. Kemudian para pembesar Quraisy memegang ujung-ujung kain tersebut, kemudian dibawa ke tempat semula. Namun untuk peletakannya sendiri dilakukan oleh Nabi SAW. Lebih seperti itu. Oke, hal mendasar sebetulnya terkait dengan kondisi atau kontur tempat dan sampai hari ini itu letaknya di
wajar ketika hujan turun, pas lah. Saat itu ada ya buah sakral, sehingga yang menguasai atau mengelola Ka'bah termasuk di dalamnya terkait dengan Hajar Aswad yang lebat di imam. Nabi Muhammad SAW memberikan solusi. Oke, karena benang merah di antara kepentingan para kabilah itu adalah sama-sama Hajar Aswad kepada tempatnya, telah jatuh di tengah kainnya luas sehingga bisa dipegang di ujung-ujungnya oleh kepala kabilah, seolah-olah merasa. Itu yang pertama. Kemudian ada konflik Hudaybiyah. Konflik itu sekarang mungkin gitu ya. Bagaimana karena sudah perang sekali, kemudian setelah itu terjadi Khandaq yang dengan strategi perang parit. Setelah lalu umat muslim hendak umroh itu sesungguhnya adalah ya, melihat keluarganya, tapi justru terjadi pembegalan di sana, sehingga dibuatlah perjanjian Hudaybiyah itu, yang pada akhirnya pun diingkari oleh orang-orang kafir. Kemudian lanjut ketika polemik di antara netizen Madinah, Yahudi, Nasrani, dan Islam, ya, maka lalu dibentuklah Piagam Madinah sebagai jalan tengahnya. Secara Indonesia maka menjadi pengikat terhadap perbedaan suku, ras, dan agama yang ada. Di dalam Muhammadiyah kemudian disebut sebagai Darul Ahdi wa Syahadah, gitu ya. Kalau teman-teman Nahdlatul Ulama menyebutkan dengan NKRI harga mati. Sekilas tampak sama tapi dengan urgensi yang berbeda. Kemudian juga konflik Ghanimah. Ya, konflik Ghanimah. Konflik ini terjadi antara kaum Ansar dengan Muhajirin. Ketika itu Rasulullah SAW di dalam membagi ghanimah, harta rampasan perang, itu secara perhitungan lebih banyak saudara dari Muhajirin, orang-orang yang hijrah. Nah, sontak saja sebagai manusia biasa, para sahabat dari kalangan Ansar lalu menyampaikan, "Loh ya Rasulullah, sama ya kondisi hari ini ya. Mungkin kalau ada orang yang enggak mendapatkan jatah yang sama, maka dia akan saya jatahnya beda dan lain sebagainya." Nah, pada saat itu lalu menyampaikan dan mengadu kepada Rasulullah, "Bagaimana ya Rasulullah? Kami kok dapat jatah beda, teman-teman Muhajirin dapat banyak." Waktu itu yang diadukan Rasulullah itu ya. Jadi jelas tidak mungkin para sahabat akan mencaci Nabi. Bahkan termasuk kita semua yang tidak luput dari kesalahan. Nah, kalau sekarang mungkin sudah viral ya. Luar biasa hari ini. Nah, setelah itu Rasul menyampaikan, apakah kalian tidak pernah perjuangan kaum Muhajirin itu tinggalkan keluarganya, hartanya, tempat tinggalnya untuk pergi ke Madinah, sehingga mereka itu tahun pertama hijrah kan Rasulullah setelah saudarakan di antara orang Muhajirin dan Ansar. Oke, akhirnya setelah mendengar penjelasan Nabi Muhammad SAW, oh begitu ya wajar saja ketika
itu melebihkan jatah ghanimah kaum dan orang-orang Ansar itu sendiri. Dari sini kemudian seringkali ditarik itu tidak harus sama rata, tapi adil dimaknai sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya, yaitu sekilas bagaimana Rasulullah Muhammad SAW dengan riwayat kesejarahannya terhadap beberapa konflik yang ada di masa Nabi Muhammad SAW. Mungkin masih banyak contoh yang lainnya, tapi karena keterbatasan waktu, barangkali 4 contoh inilah yang dapat saya ketengahkan pada diskusi malam hari ini. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu berfirman ya, ketika kemudian menyoal konflik permasalahan. Jadi kalau teman-teman mau baca urutan sebuah konflik itu ya, pasti selalu diawali dengan sebuah permasalahan terlebih dahulu. Ya, masalah itu ringan ya. Masalah karena tidak selesai, berkepanjangan, lalu berlanjutlah kepada konflik sendiri. Oke, konflik itu sendiri. Konflik semakin panjang, kemudian bila mana lanjut ke persidangan, namanya kemudian menjadi sengketa. Ya, terjadi sengketa di pengadilan. Itu urutannya. Maka saya nitip pesan sebelum saya lanjutkan materinya, setiap kita memiliki masalah apapun, mohon segera diprioritaskan untuk diselesaikan sebelum nanti masalahnya semakin membesar. Ya, saya berikan catatan di situ perspektif keadilan dalam Al-Quran dan hadis. Ya, jadi Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW itu membincang apa saja tentang keadilan itu. Pada bagian yang bawah saya berikan keterangan keadilan adalah ya, ini paling tidak kalau kita belum bisa mengatur orang lain dengan baik, setidak-tidaknya kita adil terhadap diri kita sendiri, yakni kebenaran dalam pernyataan maupun perbuatan. Bagian yang pertama, bahwa keadilan itu, teman-teman sekalian dirahmati Allah, kita lihat dari kedudukan dasar manusia. Ya, kita lihat ya, mengapa manusia bersikap adil. Teman-teman bisa di surat Ali Imran ayat 110. Ini ayatnya sudah sangat familiar. Boleh saya petakan, kedudukan dasar manusia itu terbagi menjadi 3. Itu menjadi makhluk atau hamba Tuhan, hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Sebagaimana Allah tegaskan di surat At-Tin kan? Khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yaitu diciptakan. Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ila akhir. Bisa dilihat sendiri. Ini sangat banyak. Kalau kemudian mau membaca sesuatu adalah bahwa ini adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik. Yang diperintahkan untuk memberi pada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar. Nah, itu catatannya. Maka sebagai manusia yang terbaik, selayaknya sebenarnya supaya kebenaran antara pernyataan dan perbuatannya bersikap adil. Umat adalah umat yang satu. Bisa dijumpai di Al-Baqarah 13. Al-Baqarah dengan
Kan ummatan wahidah. Sesungguhnya manusia itu seperti ya, kita semua meyakini berasal dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Sekalipun dulu kita pas belajar SD itu kayak moyangnya teori dari monyet gitu ya. Silakan dicocokkan sama atau enggak. Kemudian bagian yang ketiga, bahwa manusia itu yang ideal adalah ummatan wasatan. Itu 143. 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Saya kira 3 gambaran manusia ini kemudian yang mendasari kita untuk bisa bersikap adil. 1, umat terbaik, manusia terbaik. Yang kedua, umat yang satu. Yang ketiga, umat tengahan. Jadi setiap membaca persoalan, dicari pandangan yang tengahan. Ketika nanti kita menjumpai pendapat yang ekstrem kanan, pasti biasanya akan terbentur dengan beberapa persoalan. Bila mana membahas tentang ekstrem kiri pun demikian, dia akan terbentur. Maka yang paling itu adalah yang tengah. Yang selanjutnya, bersikap adil itu adalah suatu kewajiban. Suatu kewajiban. Kalau menyoal tentang adil ini, biasanya di surat Al-Maidah banyak sekali ya. Karena memang sejak awal di dalam surat Al-Maidah itu perintahnya sudah tentang memenuhi perjanjian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat pertamanya surat Al-Maidah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu bil 'uqud. Hai orang-orang yang beriman, tunaikanlah oleh kamu sekalian janji-janji itu. Apa saja harus ditunaikan. Perintah secara spesifik mengenai keadilan, maka bisa dijumpai ayat 8. Seruannya Allah sama terhadap orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina syuhada'a bil qist. Diminta untuk menjadi qawwam, pemimpin yang bersikap adil. Selanjutnya perintah Tuhan secara langsung. Nah, itu di surat An-Nahl ayat 90. Biasanya berangkat dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz gitu ya. Di akhir sesi khutbahnya selalu ditutup dengan innallaha ya'murukum bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Untuk salah satu keadilan teman-teman bisa menjumpai di surat Asy-Syura ayat 17. Asy-Syura 17. Dia jalan kebenaran Al-Quran 1 ayat 20. Pada pembahasan berikutnya, wujud manusia sebagai saksi. Ini berat ya, saksi keadilan. Teman-teman bisa melihat di Quran surat An-Nisa ayat 135. Yang sambil membuka mushaf bisa ditanda An-Nisa 135. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Dengan siapapun kita bersaksi, entah itu dengan saudara kita, orang tua kita, tetangga kita, kenal dekat, kita harus menjadi saksi yang adil terhadap mereka. Kalau salah ya dibilang salah, kalau benar ya dibilang benar. Sampai-sampai ada sebuah ungkapan di dalam bahasa Arab kan, kulil haqqo walau kana murran, itu. Katakanlah yang benar meskipun rasanya.
bagaimana ketajaman keadilan gitu ya. Ketajaman hukum itu sendiri. Yang sering muncul di permukaan, kemudian hukum itu selalu disimpulkan dengan tajam ke bawah. Pada saat itu Rasulullah SAW ketika disampaikan oleh salah satu sahabat ketika menego itu apa? Minta remisi hukuman ya terhadap orang yang ketahuan mencuri. Lalu Rasulullah menyampaikan dengan, ketahuilah oleh kamu sekalian, sungguh yang menjadi sebab kehancuran umat-umat terdahulu, generasi-generasi terdahulu adalah orang yang menerapkan hukum itu tak bawah, namun bila mana terhadap teman dekat mereka, orang-orang yang kaya dan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk itu, maka dicabut hukumannya. Lalu Nabi tutup, ini hadisnya juga cukup familiar tentang pencurian. Laukana Fatimatu Zahra binta Muhammadin qad sarqat, gitu ya. Sa'aqta yadaiha, maka sungguh aku sendiri yang akan memotong tangan keduanya bila mana Fatimah itu terbukti terang benderang mencuri. Itu menjadi garansi Nabi, bahkan anaknya sendiri kalau ketahuan mencuri ya akan dipotong tangannya. Bagaimana adalah itu ditegakkan. Yang selanjutnya itu adalah tanggung jawab pemimpin akan keadilan. Ya, bisa dilihat di An-Nisa ayat 58. Jadi ini kita main. Wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Ya. Ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Allah itu Maha mendengar apa yang kita kerjakan. Maka segala sesuatunya harus dikerjakan dengan keadilan. Yang terakhir, ya, nafas Pancasila. Teman-teman bisa mencermati nanti di kemanusiaan yang adil. Nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia yang lain. Kalau dalam bahasa Jawa kemudian disebut dengan nguwongke menungso. Ya. Yang berikut, kemanusiaan yang adil. Adil sejak dalam dirinya sendiri, adil terhadap orang di sekitarnya, adil terhadap keputusan hidupnya, dan seterusnya. Beradab, wah ini berkeadaban. Gimana kondisi akhir-akhir ini? Sebenarnya nggak akhir-akhir ini sih. Sejak mungkin itu kemudian sudah menjumpai persoalan dan permasalahan, entah itu tetangga, kanan kiri, saya yakin itu ya, atau mungkin berbicara bagaimana bahkan antar negara. Kalau antar negara berarti yang sampai hari ini belum selesai kan Arab Spring, termasuk di sana ada Israel dan Palestina. Oke, itu teman-teman catatan saya terkait bagaimana Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW menyampaikan tentang keadilan itu sendiri. Bahkan ada hadis yang cukup mengerikan kalau saya baca itu, bagi siapa saja pemimpin gitu ya yang jalur riwayatnya Bukhari yang tidak berlaku adil terhadap kepemimpinannya, maka tidak akan mencium bau surga. Yaitu baik, itu teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasannya. Semoga nanti waktunya cukup ya. Untuk
memandu dan membantu pemahaman teman-teman, saya mohon nanti admin bisa menyampaikan materi saya yang bentuknya Word. Mengapa kita harus persoalannya? Karena erat kaitannya nanti dengan hukum di Indonesia, kita juga harus tahu strukturnya ya. Struktur itu bagannya. Kalau tubuh kita itu terdiri dari kepala, terus leher, bahu, seterusnya ke bawah ada tangan, perut, sampai kaki dan lain sebagainya. Bangunan hukum di Indonesia itu pun demikian ada oleh para tokoh bangsa gitu. Pertama mulai dari di 78 gitu ya. Sampai keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Nah, berkaitan dengan kasus pro dan kontra Desa Wadas ini, itu saya beri satu gambar ya. Saya kira itu cukup menarik. Mengukur itu bawa alat ukur, bukan bawa senapan yang bikin orang tersungkur. Nah, teman-teman sekalian, Undang-Undang Dasar 1945 berkenaan dengan kasus ini, teman-teman bisa memulainya dari pasal 28 A sampai J. Sambil searching boleh ya. Pasal 28A sampai J itu ada di bab tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia 10A itu. Di Undang-Undang Dasar Amandemen. Nah, hak asasi manusia itu kemudian menjadi ruh dasar manusia Indonesia dengan berbagai suku, ras, budaya, dan agamanya. Terkait hak-hak hidupnya di Indonesia, apa saja itu diatur. Mulai dari pasal 28A, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Disarikan di dalam ayat Al-Quran, teman-teman nanti bisa menjumpai bagaimana 10 menit lagi. Jadi saya kira pembahasannya akan panjang ini ya. Baik, nanti sesampainya saja. Ayat Al-Quran yang membahas tentang perumpamaan orang yang membunuh manusia yang lain itu seperti halnya membunuh manusia di dunia seluruhnya. Makanya membunuh manusia yang lain itu termasuk diantara dosa yang besar. Apalagi bunuh diri. Hak untuk hidup. Lebih konkret lagi nanti teman-teman bisa melihat di pasal 28D tentang setiap orang jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, jadi teman-teman dari sini sesungguhnya bisa menyimpulkan sendiri kemarin dengan kejadian tanggal 8 itu seperti apa. Nah, itu baru kejadian hari itu loh ya. Teman-teman juga harus melihat bagaimana rentetan kasus itu dari tahun. Apakah kasus itu hanya pada hari itu atau ada rentetannya dari sebelum-sebelumnya. Itulah mengapa saya nitip pesan teman-teman harus membaca kasus itu secara utuh, secara penuh. Terus kemudian kita akan membahas tentang dasar hukum pendirian waduk bener. Ya, itu kan ada dua persoalan ya. Satu, pendirian waduk bener sebagai proyek strategi nasional. Yang kedua, dan saya kira ini hampir semua media massa memberitakan yang sama, itu adalah penolakan warga atas penambangan batu andesit di persoalan ya, atau tambangnya atau dua-duanya. Nah, berkaitan dengan dasar hukum itu teman-teman nanti bisa lihat di Perpres nomor 56 tahun 2018. Jadi kasus ini tidak
tiba-tiba atau ujuk-ujuk kalau cara Jawanya itu muncul di tahun ini gitu ya. Kalau teman-teman ngikuti akunnya Wadas Melawan di Instagram itu kan sesungguhnya sudah sejak tahun lalu. Bahkan saya mengikuti beberapa teman-teman yang berpartisipasi aktif di LBH itu menyampaikan sejak tahun 2020, 2021 terus dikawal Desa Wadas ini dan cukup luar biasa. Kemudian itu dasar terus pembangunan waduk bener. Nah, gimana proses di lapangannya itu ya? Ternyata memang ada saling keterkaitan antara pembangunan dengan pertambangan. Siapa yang mengaitkan? Ya, pihak yang hendak membangun. Dalam hal ini pemerintah dan perusahaan yang hendak mengeksekusi proyek pembangunan waduk itu. Misalnya adalah batu andesit, maka qadarullah Allah itu memberikan rezeki yang luar biasa kepada Indonesia itu, salah satunya di Desa Bener itu. Kemudian ada batu andesitnya. Para pemangku kebijakan itu terus melihat, oh ternyata ada bahan yang dekat itu, kenapa tidak kita manfaatkan? Nah, disitulah mulai persoalan itu terjadi. Oke, kita skip waktunya, kita persingkat. Lalu pendekatan yang ideal dalam catatan saya, teman-teman bisa melihat nanti di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Itu undang-undang tentang apa, Thomas? Tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Nah, teman-teman bisa membaca di sana. Dalam kasus bendungan, itu memang kemudian masuk di dalam hal yang diperbolehkan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Ya, dengan skema ganti untung, ganti rugi, dan lain sebagainya. Ya. Namun, yang menjadi persoalan secara hukum adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak berlaku bagi penambangan. Nah, ini menjadi catatan. Maka harus ada penyelarasan itu. Yang sebetulnya di tahun 2021 sudah ada upaya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ya, yang dilakukan oleh kelompok dari perwakilan di Wadas menggugat keputusan gubernur dalam hal ini saat ini sedang dijabat oleh ya, Ganjar Pranowo, itu digugat di Semarang. Kemudian saya melihat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Nah, ada yang tahu undang-undang tentang apa ini, Mas Imam? Kurang tahu, Mas. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, undang-undang tentang cipta kerja. Kalau teman-teman hari ini ikuti tentang JHT itu ya, nanti sangkut pautnya ke sana. Jadi undang-undang cipta kerja ini seperti halnya pengennya pemerintah adalah undang sapu jagat. Palu gada. Apa maulu gua ada. Ya, itu semua dibahas di sana. Maka banyak hal yang tertarik. Yang di dalam putusan disampaikan lebih undang-undang yang ada bawahnya itu yang teman lihat, maka harus ditunda. Maka sesungguhnya pelaksanaan kemarin implementasi Wadas itu pun seharusnya bisa diproses hukum untuk tidak boleh terjadi karena undang-undangnya saja atau payung hukumnya saja masih bermasalah. Yang kedua, menjalankan prinsip keadilan. Nah, menghargai prinsip keadilan tadi, catatan saya yang pertama, dasar manusia itu tadi apa? Adalah umat yang satu, umat baik, orang yang tengahan gitu. Maka harus menghargai hak asasi manusia satu dengan yang lain. Itu
catatan paling awal itu ya. Kemudian menggunakan budaya luhur. Indonesia ini kan terkenal dengan budaya ketimuran gitu ya. Cara-cara yang luhur, kalau dalam bahasa Jawa itu ada istilah desa mawa coro gitu ya, negoro mawa toto. Desa itu punya aturan mainnya sendiri dan negara kalau di desa kita harus bersikap apa, di kota harus bersikap apa. Terus poin yang ketiga, menegakkan hukum dengan adil. Oke. Berkeadilan. Jalurnya harus dilakukan dan ditempuh dengan cara-cara yang santun tentunya. Terus bagian yang terakhir, sebagai upaya tawar-menawar, karena di situ kan ada dua kepentingan dengan warga masyarakat lokal atau local wisdom, keputusan warga yang menolak adanya penambangan, dan kepentingan dalam hal ini negara melalui pemerintah yang sedang berkuasa hari ini hendak melanggengkan atau melaksanakan program-program mereka. Mereka harus akhir itu ya, warga masyarakat ternyata setuju dan banyak tidak valid gitu. Syarat akan pesanan dan kepentingan itu maka harus digarisbawahi. Kemudian itu salah satu opsinya ya. Ganti untung yang sepadan. Kadang-kala teman-teman ikuti tren dulu yang orang kaya di Jawa Timur itu ya. Kemudian langsung beli mobil dan adalah bertani bercocok tanam. Nah, setelah dia beli mobil mau ngapain? Padahal beli mobil itu kira hanya naik mobil terus pakai AC. Orang membeli kendaraan bermotor itu dia satu harus membayar pajak tahunan. Kemudian kalau dia hendak menambah kendaraannya berarti dia harus membayar pajak progresif. Ya, jadi saya sarankan kalau punya kendaraan kebutuhan ya, jangan untuk memenuhi keinginan. Pengen itu, pajaknya tinggi bos. Terus di samping itu harus servis ya kan. Makanya sekarang bank-bank itu tidak pakai mobil untuk terus opsi lainnya yang pihak kan intinya itu kepentingan warga masyarakat terpenuhi, kepentingan pemerintah terpenuhi. Sampai kapanpun, andainya waktu itu Hajar Aswad, kalau Nabi Muhammad itu karena dari Bani Hashim, kemudian menangkan Bani Hashim, maka akan terus bertikai. Tapi ketika semuanya diberikan rasa yang sama, dan tidak ada yang dirugikan, maka kemudian kejadian Hajar Aswad itu menjadi tertengahi dan memiliki solusi. Win-win solution. Baik. Lanjut. Dan kita semua ya. Bagi siapapun hari ini, termasuk kita semua, kadangkala untuk menjadi orang yang viral hari ini udah masalah lain dari yang langsung viral. Informasi yang ideal. Kira-kira ini kalau beritanya saya sampaikan tuh pas tidak? Ada manfaatnya tidak? Sesuai dengan kondisi lapangan tidak? Dan transparan. Transparan. Ini kepentingan, ini yang susah. Namanya orang berpolitik pasti ada namanya teori motif. Tidak ada orang berbuat di dunia ini tanpa adanya motivasi. Kayak membuat ada kalau di teori akademik itu namanya teori motif. Harus ikhlas, iya. Berarti motivasinya keikhlasan. Teori motif. Kemudian berfokus pada solusi bukan pada persoalan. Solusinya apa? Kalau sudah begini kondisi hari ini, kemudian Mas inginkan
Kita tinggal di situ gitu ya, bisa tidak kehilangan mata pencahariannya, tidak rusak alamnya. Pemerintah pengennya kemudian proyeknya juga terlaksana. Nah, ini perlu dicari kira-kira alternatif lain apa yang bisa membuat proyeknya tetap bisa terlaksana. Yang berikutnya, memiliki sifat sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Ini udah komplit nih. Sidik berarti artinya bersikap jujur gitu ya. Amanah dapat dipercaya, tidak hanya janji manis saja. Kemudian tablik, menyampaikan, ini asas keterbukaan tadi ya. Dan fatona harus cerdas, ini makanya harus banyak membaca dan lain sebagainya. Yang terakhir, selalu mengedepankan sikap dialogis dan kompromis. Hari ini kemudian terutama ini para pengajar di pendidikan kan, kalau mencubit dan lain sebagainya, maka sikap-sikap dialogis itu perlu dikedepankan supaya terjadi saling memahami antara satu dengan yang lain. Dan kompromis itu kalau kita beli di pasar gitu ya, si penjual itu memberikan harga 50.000, terus kita cuma bawa uang 40.000 misalkan. Biasanya turunkan, masnya kan tempat kan terkait oknum kaitannya dengan sikap yang sewenang-wenang pada hari Selasa itu dan seterusnya. Begitu Mas Imam yang dapat kami sampaikan. Kalau mau dilanjutkan dengan diskusi silahkan. Baik, terima kasih luar biasa teman-teman materi kita malam hari ini yang sudah disampaikan oleh Mas Muhammad Muhlis. Ya, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman semua yang punya unek-unek ataupun pertanyaan seputar apapun mengenai topik kita malam hari ini, bisa langsung raise hand dan turn on mikrofonnya ataupun bisa melanjutkan di chat box. Nah, Mas Muhlis, untuk sementara sudah ada pertanyaan yang masuk. Ini dari saudara Abdul. Saya bacakan. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah tindak mengutuk perbuatan represif yang dilakukan oleh para mana itu dilakukan oleh berbagai termasuk langkah yang tepat sesuai dengan syariat? Pertanyaan langsung dijawab saja, monggo. Oke, siap. Cek 1 2 ya. Pertama mengutuk gitu ya. Mengutuk ini sesungguhnya di dalam Islam itu kalau kita membaca Al-Qur'an kan perintahnya kan billah ini. Kalau tidak membaca Al-Qur'an lindungan sesungguhnya setan itu tanpa harus kutuk gitu ya, dia oleh Allah sudah sejak setan membangkang ini ya, cerdasnya mereka. Saya menerima hukum lapang dada, kesempatan ya Allah, saya akan ngajak hambamu yang bernama manusia itu ya. Akhirnya ya udah, mereka pede aja tanpa kita kutuk pun mereka tugas. Atau dalam anjing yang ya kebetulan baru in kan Allah ya,
tanpa kita marahi dan atau kita tulisi awas ada anjing galak gitu ya. Sejak ada orang asing lewat itu biasanya sudah terdengar suara genggamannya karena anjing memang punya respon. Kalau ada orang asing lewat tuh dia udah menggonggong gitu ya. Otomatis kita sendiri akan menyesuaikan anjing menggonggong. Nah, terhadap sikap hutan itu gitu ya, beberapa surat dan yang lain sebagainya, itu sesungguhnya lebih kepada norma sosial, Mas. Jadi ada pernyataan sikap gitu ya maksudnya ya. Sebagai contoh misal, ini di luar kasus Wadas dulu, bagaimana kemarin salah satu pemain Inter Milan kalau saya nggak keliru ya, ketika membuka kaosnya, selebrasi golnya kan Ukraina apa nowhere in Ukraina apa ya kalau nggak keliru saya. Itu kan sebagai bentuk support sesungguhnya terhadap kondisi sosial yang ada sekitarnya yang maksimal dia bisa lakukan. Ingat, mang ro'a minkum mungkaron fal yughayyir faman lam yastati fa bi lisanihi faman lam yastati fa bi qalbihi. Ya kita ini siapa gitu. Kalau kita bisa mengambil kebijakan ini, kita punya usia ya kita nih makan hari-hari aja masih harus menggantungkan dengan orang lain kan. Nah makanya apa yang bisa kita maksimalkan untuk meredam atau menjadi bentuk sikap kita tidak setuju dengan kemungkaran itu. Dalam hal ini, dalam kasus perang antara Rusia dan Ukraina itu. Meskipun sampai hari ini saya juga masih mereka-reka ini kira-kira sebetulnya ada motivasi apa di balik kejadian ini. Itu namanya teori konspirasi. Kebetulan saya membaca itu, mesti ada sesuatu di balik. Itu menarik. Terus yang selanjutnya dalam kondisi Wadas hari ini, semisal LSM atau organisasi, bagi mereka yang bisa terjun langsung di lapangan gitu, maka ya lakukan advokasi. Advokasi itu kan sesungguhnya membantu mengentaskan dari persoalan yang mereka miliki. Kalau mereka lapar ya berarti kasih makan. Kalau mereka tersiksa ya berarti ditolong gitu ya. Nah, bagi beberapa organisasi itu maka pernyataan sikap kutukan itu lebih pada sanksi sosial. Bagi orang yang hatinya masih terketuk harusnya dengan sikap. Jadi norma itu, Mas Mbak sekalian, kalau boleh saya sampaikan, norma yang ada di dunia itu atau di Indonesia ada 4 yang umum. Satu ada norma hukum, akibatnya nanti dia akan dihukum jelas. Kayak semisal teman-teman melakukan pelanggaran di perempatan gitu ya, nggak pakai helm gitu atau terabas lampu, kena polisi ya ditilang. Itu norma hukum. Kemudian ada norma sosial, ya. Norma sosial itu apa yang umum di masyarakat gitu ya. Gotong royong misalkan. Kok ada yang nggak gotong royong? Nah, nanti sanksi sosialnya ya paling diomongin di belakang gitu ya. Itu norma sosial. Terus kemudian ada lagi istilahnya norma kebiasaan. Norma kebiasaan itu seringkali sanksinya di bawah norma sosial lah. Terus norma kesopanan. Norma kesopanan ini kadang-kala satu tempat dengan tempat yang lain berbeda. Kalau budaya ketimuran itu sudah terbiasa tertutup, kalau di barat mungkin terbuka gitu kan pakaiannya. Itu cek, Mas Muhlis, masih oke koneksinya? Terus sedikit kalau review ya dari pernyataan Mas Muhlis tadi, pertanyaan pertama dari Mas Abdul tentang pengutukan terhadap tindakan represi yang dilakukan oleh aparat. Jadi dari penjelasan Mas Muhlis dapat kita pahami teman-teman bahwa sebenarnya tentu itu lebih kepada melihat kapasitas kita. Ketika kita memandang diri kita, oh mampunya memang hanya sekian. Kemudian kan kalau kita cermati bareng-bareng teman-teman, kebanyakan tindakan pengutukan itu kan datang dari beberapa LSM seperti LBH, kemudian YLBHI, kemudian Walhi, yang mana itu sebagai satu bentuk respon publik terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah yang dinilai telah mencederai
nilai-nilai tadi seperti disampaikan oleh Mas Nulis, nilai-nilai norma ke hukum, kemudian norma kesopanan, norma kebiasaan, dan tentu penting bagi kita sebagai entitas publik untuk juga mengambil sikap. Misalkan kita memilih juga untuk mengkritik, tapi mungkin kapasitas kita sebagai apa gitu. Mungkin sebagai mahasiswa mungkin kita bisa mengkritik lewat tulisan, kemudian memposting berita-berita yang positif di media sosial kita masing-masing. Nah, dari sini tentu apapun yang akan terjadi tentu akan ada hasil yang positif ketika apa yang coba kita lakukan adalah pendekatan yang positif. Seperti tadi dijelaskan Mas Muhli, opsi-opsi yang sudah ditawarkan yang terakhir adalah win-win solution. Dan mungkin menurutku lebih ini ya teman-teman, lebih ketika kita punya power untuk yang win-win solution, karena mustahil kita coba menawarkan kebijakan ketika kita sendiri tidak berstatus sebagai lawmaker itu sendiri. Ngomong-ngomong, Mas Muhlinya belum kembali nih. Gimana nih Mbak Syaima? Mau ditunggu atau gimana? Ditunggu dulu aja, mungkin dulu. Nyamuk ya dari Mas Kausar, ya nanti siap, nanti tak tanyain kalau udah kembali ya, betul. Iya maaf tadi. Sambil nunggu Mas Muhlinya kembali, aku pengen nyapa-nyapa teman-teman. Coba yang nanya Mas Kausar dari Gresik, Man 1 Gresik. Hadir Mas? Boleh turn on mikrofonnya? Kameranya sekalian juga boleh Mas, nggak usah malu-malu. Halo, mohon maaf. Saya pindah frekuensi saja. Ya, nggak apa-apa Mas, oke. Langsung lanjut ke pertanyaan kedua, atau bagaimana? Ya, boleh Mas. Oke. Jadi, yang satu tadi semoga udah terjawab ya. Ya, semoga dapat dipahami teman-teman. Ya. Untuk selanjutnya ini pertanyaan dari Mas Kausar dari Man 1 Gresik. Apakah Qur'anita tadi yang dimaksud itu adalah kaum Qur'aniyah atau ingkar as-sunnah? Mohon maaf, saya kok kurang paham dengan pertanyaannya ya. Mungkin bagi yang bersangkutan bisa menulis ulang atau menyampaikan secara langsung gitu. Kan Mas Kausar dari Man 1 Gresik? Iya. Bisa dijelaskan masuk pertanyaannya? Ya, silakan. Pertanyaannya gimana? Maksudnya itunya gimana tadi? Oke. Siap. Jadi sempat penyimak. Oke, udah cukup, Mas Kausar. Iya. Oke. Jadi perspektif saya tadi semoga Mas Kausar mengikuti sejak awal ya. Di PowerPoint saya itu kan saya tulis perspektif. Jadi kalau nanti teman-teman mendengar perspektif itu adalah sudut pandang, oke? Jadi yang menjadi kacamata teman-teman atau kacamata kita semua pada kesempatan malam hari ini adalah pandangan Al-Quran atau apa saja yang dibahas dalam Al-Quran mengenai. Kemudian saya diminta untuk menyampaikan tentang bagaimana Al-Quran dan hadis, dalil-dalilnya itu menyampaikan tentang keadilan itu sendiri. Gitu. Atau dengan bahasa yang lain, sebetulnya Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan keadilan di dalam Al-Quran itu seperti apa gitu. Gitu Mas Kausar. Atau kalau menggunakan hadis berarti Rasulullah SAW itu contohnya semasa hidup beliau. Dan dari sabda-sabda beliau itu tentang adil itu seperti apa. Gitu Mas.
Oh, jadi Quran jadi kata Quran yang memiliki eh, lebih dari satu makna. Mohon maaf, ulangi. Jadi maksudnya penggunaan kata Qur'aniyah itu memiliki eh, dua makna. Mungkin bisa di Google apa maksud kaum Qur'aniyah. Itulah sejak awal saya tadi menguraikannya di dalam pembahasan malam hari ini yang tepat adalah perspektif Qur'ani gitu. Kalau Qur'ani di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu relevan dengan pembahasannya. Ya. Qur'ani kalau KBBI ya, Qur'ani adalah bersifat atau bersangkut paut dengan Al-Quran. Nah itu masuk. Ya. Silakan Mas Kautar kalau mau menjelaskan gitu ya. Bukan wilayah saya untuk menguraikan. Karena itu nanti sudah masuk ke wilayah cabang akidah kan, gitu. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Mas Kausar. Sudah dijawab ya oleh Mas Muslis. Masih ada waktu berapa menit, teman-teman? Masih ada pertanyaan lagi? Satu pertanyaan lagi aja, Imam. Oke. Selanjutnya nih Mas, ada pertanyaan yang cukup panjang narasinya. Saya ambil nafas dulu. Komnas HAM meminta agar Ganjar Pranowo memastikan perlindungan bagi warga dampak pembangunan bendungan bener. Apakah yang dilakukan Komnas HAM ini sudah benar? Selain itu, Komnas HAM juga meminta Kapolda Jateng untuk mengevaluasi dan menjatuhkan sanksi kepada petugas yang melakukan kekerasan terhadap warga. Bukankah seharusnya pemerintah mendengar keinginan rakyatnya? Bagaimana masa depan rakyat jika penambangan andesit tetap dilakukan? Apakah yang sebaiknya kita lakukan? Di sisi lain, andesit juga menguntungkan dan bisa menambah pemasukan. Demikian Mas. Bisa ditangkap pertanyaannya? Tangkap. Oke, silakan dijawab. Baik. Pertama adalah keputusan Komnas HAM gitu ya. Kalau kita administrasi negara itu Mas, kalau yang umum ya PNS ya, ada tugas dan wewenangnya ya, dan mereka tidak boleh offset. Nah, orang kita main bola aja kalau offset kan golnya dianulir kan. Nah, tidak boleh melampaui tugas dan wewenang yang bisa mereka lakukan. Makanya Komnas HAM itu dalam beberapa keputusan itu yang terjadi atau bentuknya adalah sebuah rekomendasi gitu ya. Kayak bagaimana Komnas HAM merekomendasikan kepada KSP gitu ya. Tangan kanannya presiden untuk melakukan tindakan efektif terhadap kasus Wadas ini. Termasuk kepada Gubernur Jawa Tengah aktif hari ini untuk melakukan upaya rekonsiliasi terhadap warga Wadas. Nah, itu yang kedua, suatu hal yang tidak puas itu berarti yang namanya memuaskan kan kepentingan. Makanya Mas Muklis. Aman Mas? Sepertinya terputus kembali teman-teman. Cek 1, 2. Ya. Oke. Kemudian untuk mengadili kasus tentang sengketa industri nanti ada di KPPU.
Mohon maaf. Oke, break sebentar. Mungkin Mas Mukhlis ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Oke, teman-teman. Tadi selain pertanyaan itu masih ada 2 pertanyaan lagi. Nah, ngingetin di kolom chat teman-teman bisa cek. Buat semua yang hadir pada malam hari ini bisa untuk mengisi evaluasi diskusi rasa yang ke-8 ini. Kalau ada informasi yang perlu teman-teman butuhkan, bisa langsung kontak admin di link WA yang sudah di-share di kolom chat. Jangan lupa isi ya teman-teman. Ya, sudah Mas? Saya lanjutkan, oke. Ya, silakan. Nah, berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang itu ada warga atau masyarakat yang tidak berkenan, maka bisa mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Berkaitan dengan perundang-undangan, gitu ya, undang-undang atau peraturan yang lainnya, bila mana tidak setuju maka bisa mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Itu memang cara mainnya begitu, atau hukum beracaranya. Nah, tidak melalui prosedur-prosedur itu biasanya, mohon maaf, maka yang terjadi akan ada tindakan aparat karena akan dianggap sebagai pemberontak. Kalau di dalam Islam disebut dengan buhut gitu kan, atau separatis dan lain sebagainya. Tindakannya tentu keamanan yang akan turun. Nah, kemarin itu yang terjadi di Wadas seolah-olah dibuat friksi demikian. Salah satu media memframing ada upaya dari warga untuk memberontak. Makanya narasinya kan sebetulnya aparatur itu dikerahkan untuk mengamankan, gitu kan. Tapi dengan redaksi yang lain kemudian bentuk mendatangkan personil yang cukup banyak itu ratusan jumlahnya sebagai bentuk intimidasi dari aparat kepada warga masyarakat yang tidak setuju. Begitu kurang lebih dinamikanya. Memang hari ini bolanya atau penentunya ada di pemerintah. Mobil khusus di Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, karena secara nomenklatur perizinan, regulasi program strategi nasional itu harus seatas izin gubernur. Kalau di DIY waktu itu YIA, itu kan juga luar biasa kan? Ya, kalau teman-teman mengikuti. Karena sultannya sudah yes, gimana lagi? Selesai itu deh masalah. Apalagi itu Sultan Ground. Demikian Mas, kurang lebih gambarannya. Baik, terima kasih sekali Mas Mukhlis atas jawabannya. Sebenarnya masih ada 2 pertanyaan lagi, tapi kemudian karena waktu kita sudah habis, mungkin nanti pertanyaan akan kami sampaikan ke Mas Mukhlis via chat atau via email, untuk kemudian nanti Mas kasih jawaban. Tak terasa tibalah kita di penghujung acara, tapi sebelum itu silakan Mas Mukhlis, kami mohon untuk menyampaikan satu closing statement buat kita semua. Baik, untuk diri saya sendiri dan teman-teman sekalian, calon pemimpin masa depan, ketika kita hendak lain kepada jalan ke depan, maka biasakan benar sejak di dalam pikiran, dalam perkataan, dan perbuatan. Sehingga apa yang kita lakukan hari ini akan kebaikan dan kemanfaatan di masa yang akan datang. Apa yang kita lihat hari ini kemudian terjadi selisih sengketa di luar sana, tentu yang memberi dampak produktif gitu ya. Mari kita lakukan dalam upaya mendukung rekonsiliasi, perbaikan, islah, pun itu namanya, sehingga kata itu menjadi baik ke depannya di saat himpitan wabah hari ini belum selesai, belum lagi harga kebutuhan dasar pokok semakin tinggi. Jadi mari kita selesaikan tugas dan PR kita masing-masing. Begitu Mas Imam. Baik, terima kasih. Satu poin yang saya tangkap benar sejak dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Luar biasa. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke MC, kepada Mbak Syaimah. Silakan.
Oke, baik. Luar biasa sekali ya. Ini juga antusias dari teman-teman untuk pertanyaan itu luar biasa, sangat banyak. Kamu Muhlis, ada beberapa yang nitip melalui saya. Nanti untuk pertanyaannya bisa rasa ya teman-teman, kita sudah di ujung acara. Kayaknya ini kalau misalnya mau kita perpanjang bisa sampai jam 12 malam nih kamu di sini. Banyak sekali pertanyaan dari teman-teman. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Muhlis yang telah meluangkan waktunya untuk bisa sharing ilmu bersama kami. Dan juga terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk meluangkan malam minggunya yang biasanya kita mungkin sama teman-temannya. Di sini kita bareng buat menambah ilmu pengetahuan kita dan belajar lebih banyak gitu ya terkait yang ada, dan mungkin kita dulu. Oke. Mungkin cukup sekian yang bisa kita lakukan diskusinya. Ingatkan kepada teman-teman mungkin yang masih penasaran ya, yang baru dengar isyarat kalam itu apa, bisa teman-teman cek di Instagram kita atau di YouTube kita juga ada teman-teman. Ini kan diskusi rasa udah ke-8 ya. Nah, sesi-sesi sebelumnya bisa teman-teman amati, bisa teman-teman dengar melalui YouTube kita, namanya juga sama, isyarat kalam, seperti itu. Ya mungkin cukup sekian, saya selaku Master of Ceremony. Mohon maaf jika kita pun acara ini kesalahan, dinamakan selain lebih dari keluar dari ini. Oke. Diskusi rasa ke-8 ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Isyarat Kalam adalah sebuah komunitas yang bergerak dalam ranah dakwah sosial yang sasarannya adalah 15-25 tahun. Kami mengemas dakwah dengan mengikuti perkembangan zaman. Ya harapannya pesan tersebut bisa masuk ke dalam masing-masing pribadi. Berbagai macam kegiatan kami lakukan, mulai dari diskusi sebagai peningkatan intelektualitas dan juga religiusitas. Dan gak kalah lagi nih, ada podcast sebagai ajang ngobrol santai penuh makna. Dan juga event besar kita seperti safari berbagi isyarat kalam. Buat teman-teman, jangan sungkan menegur kami dan jangan malu untuk memberikan ide-ide kreatif kalian, karena kami ada untuk kalian. Salam hangat, admin Isyarat Kalam. Isyarat Kalam adalah sebuah komunitas yang bergerak dalam ranah dakwah sosial yang sasarannya adalah 15-25 tahun. Kami Ya, 1, 2